Pemirsa, para penyuka sesama jenis tidak bisa lagi leluasa melakukan aktivitas menyimpang di Kabupaten Garut, Jawa Barat setidaknya. Ini dipastikan melalui terbitnya peraturan Bupati atau Perbub yang mengatur tingkah kaum LGBT. Aturan baru terhadap LGBT di Kabupaten Garut, Jawa Barat tertuang dalam Perda Anti Maksiat Nomor 2 Tahun 2008. Pasal 1 Nomor 8 mengatur homoseksual dan Pasal 1 Nomor 9 mengatur biseksual. Pemda Garut akan mencegah LGBT atau merehabilitasi mereka yang telanjur mengalami kelainan orientasi seksual supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Pencegahan dan konseling rehabilitasi dibantu relawan dari kalangan ulama dan sesepuh pondok pesantren. Upaya terapinya juga ya. Upaya terapinya dalam arti yang mudah-mudahan kita semua bisa melakukan terapi sehingga dinas kesehatan juga melakukan dengan programnya melakukan eliminasi terhadap produk HIV. Oh begitu. Artinya tidak ada, bukan untuk pemberangusan pelaku LGBT-nya, bukan? Nah itu juga sama dalam arti kita juga melakukan bentuk-bentuk preventif. Pencegahan. Ini saya kira lebih masif karena kondisi hari ini ada. Selesainya ketika mereka sudah terjangkit, mereka sudah pelaku, maka kita juga melakukan rehabilitasi. Orang-orang yang terindikasi LGBT itu sama-sama manusia, apalagi kalau yang masuk karena orang-orang Islam. Tetap edukasi, pencegahan, dan bimbingan konseling. Diutamakan itu? Bukan untuk memberangus, bukan? Tidak ada kata memberangus. Sama-sama manusia, sama-sama warga Indonesia, tidak ada kata berangus. Artinya hanya upaya untuk pensadaran ya. Pensadaran, sebab LGBT itu penyakit. Penyakit harus diobati, harus dibimbing. Terbitnya regulasi yang mengatur kelompok LGBT di Garut merupakan buntut ditemukannya 3.000 warga Garut masuk komunitas LGBT. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Akhir 2022. Ya, Pemda Garut akan mencegah LGBT atau merehabilitasi mereka yang terlanjur mengalami kelainan orientasi seksual supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Pencegahan dan konseling rehabilitasi dibantu relawan dari kalangan ulama dan juga sesepuh pondok pesantren. Nah, kami akan ajak Anda pemirsa bergabung bersama dengan Bupati Garut, ada Pak Rudi Gunawan untuk membahas seputar ini. Selamat siang Pak Bupati. Selamat siang Pak Alvan. Ya Pak Bupati, kami ingin tahu mengenai latar belakang dikeluarkannya peraturan Bupati ini. Tadi disebutkan ada 3.000 warga Garut yang masuk dalam kategori LGBT. Bisa dijelaskan Pak soal ini? Nah sebenarnya pemerintah Kabupaten Garut itu membuat perbuatan anti maksiat dengan Perda Nomor 2 Tahun 2008. Dan kemudian dilakukan perubahan dan penguatan dengan Perda Nomor 13 2015. Tentu intinya bahwa kami ingin di Garut ini berakhlak. Tidak ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama di antara kami sendiri, antara pemerintah, daerah, TNI, dan Polri, serta masyarakat mempunyai komitmen yang sama menciptakan satu tatanan kehidupan yang berakhlakul karimah dan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang dianggap oleh kita sebagai perbuatan tercela, perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, dengan budaya, dan juga secara lebih ini adalah dengan nilai-nilai luhur daripada Pancasila. Karena kita memahami bahwa pada saat 2008 itu sudah terjadi adanya serangan-serangan dari informasi-informasi dari luar dengan berbagai macam yang berhubungan dengan kemajuan teknologi informasi sehingga kita membentengi itu dengan peraturan daerah. Nah sekarang ini memang ada informasi bahwa di Garut ada 3.000 yang mempunyai sifat menyimpang. Bagi kami itu bertentangan dengan norma agama. 3.000 itu di mana, kami tidak perlu menyaksikan itu, tapi kami juga di mana. Tapi yang jelas ada 1.000, ada 2.000, ada 100, 200 orang pun perbuatan itu adalah perbuatan menyimpang, tidak boleh ada di Kabupaten Garut. Oke Pak Bupati, kalau misalnya memang sudah ada orang-orang yang terindikasi LGBT sebelum dikeluarkannya Perbub ini, apa kemudian tindakan dari pemerintah kabupaten? Apakah akan menertibkan mereka? Tadi disebutkan merehabilitasi, bentuknya bagaimana?
Nah, kita ini ada Perbub ya, Perbub nomor 40 2023 yang saya buat, dan ini sudah diselaraskan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dan kami juga ini sudah disesuaikan dengan aturan tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Jadi kami di sini adalah bersifat preventif, bersifat edukasi dan membentuk satu tim terpadu. Bahwa tim terpadu ini diketuai oleh sekretaris daerah dengan ketua harian Kasatpol PP sebagai penegak Perda dan Perkada. Nah, kami ingin mereka yang dianggap perbuatan menyimpang, yaitu adalah yang homoseksual, yang tentu ini juga kita sulit untuk membuktikan. Karena misalnya 2 orang yang berboncengan motor, laki-laki dengan laki-laki, kan satu hal yang biasa. Perempuan dengan perempuan, satu hal yang biasa. Ada di kamar kos, laki-laki dengan laki-laki, bergitar, main gitar, hal yang biasa. Nah, kita ini akan sulit kalau memang misalnya tidak dilakukan secara terpadu, dilakukan dengan satu gerakan yang sangat bisa juga tidak menimbulkan gejolak ya. Maka kami dibuatkanlah satu sistem di sini itu, kita memberikan satu gerakan untuk mencegah bahwa mereka itu bisa berkumpul, mereka itu apa, kita melakukan penetrasi ke kelompok-kelompok mereka, baik di sekolah maupun di tempat-tempat kos dan lain sebagainya. Dan setelah kita temukan, maka itu akan dilakukan pembinaan. Nah, pembinaan ini kita juga berharap ya, bahwa menyadarkan kembali dia ke jalan yang benar. Bahwa perbuatan itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama, dan perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan budaya, dengan adat, apalagi dipublikasikan ya. Itu merupakan bagian yang akan kita bina, dan tentu pemerintah daerah dengan mendapatkan pengawasan ataupun bimbingan dari ahli-ahlinya. Baik. Kita karena dalam tim terpadu itu ada ahli ya, ada psikolog, ahli agama dan sebagainya, supaya mereka paham bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang maksiat atau perbuatan yang bertentangan dengan agama Islam. Baik, saya ingin klarifikasi saja Pak, penekanan dari Pak Bupati bahwa adanya Perbub ini bukan untuk mempidanakan mereka yang melakukan aksi-aksi LGBT, tapi bentuknya pembinaan ya Pak ya? Ya, Perda dan Perbub itu tidak ada sanksi pidananya. Iya. Ya, yang di Perbub anti maksiat ada ya, seperti tadi hari ini kami dengan Kejaksaan Negeri Garut ya, memusnahkan botol-botol miras ya. Itu pelakunya dihukum 6 bulan. Itu berdasarkan Perda nomor 13 2015 ya. Baik. Tapi kalau yang untuk LGBT ini yang homoseksual, biseksual dan lain sebagainya, itu tidak ada sanksi hukumnya. Kami hanya melakukan satu upaya bahwa itu tidak boleh terjadi di Garut, baik dengan promotif, dengan preventif, dan juga dengan tindakan-tindakan tadi kita menduruskan kembalilah dia ke jalan yang benar, bahwa itu bertentangan dengan agama, dan di Garut itu tidak boleh terjadi, ada perdanya, perda anti maksiat, di antaranya adalah biseksual dan homoseksual. Baik, terima kasih Pak Bupati Rudi Gunawan sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Semoga bisa menjadi proyek percontohan di daerah-daerah lain. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum.